Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali di channel saya, channel yang membahas tentang dunia IT, networking. Pada kesempatan video kali ini, saya izin untuk mengupload tentang cara penggunaan tutorial PHP MyAdmin, yaitu membuat database penjualan. Oke, kita langsung simak bagaimana caranya. Pertama, kalian membuka XAMPP yang ada di server. Nah, kebetulan ini merupakan tugas dari project saya. Mohon izin untuk Pak Firman, sekalian saya buatkan untuk tutorial video YouTube, Pak. Oke. Kemudian kita buka localhost/phpMyAdmin. Kemudian kita bikin sebuah database baru. Di sini misalkan kita bikin database penjualan usaha saya ya, yaitu sahabat.com. Nah, kemudian klik create. Nah, setelah kita membuat database, kita harus membuat tabelnya. Oke, kita pilih create table. Di sini saya akan membuat 5 tabel dalam database tersebut, yang isinya merupakan sebagai berikut. Pertama, saya akan membuat tabel bernama barang, yaitu tabel barang. Di dalam tabel barang berisi kode barang. Kemudian ada nama barang. Kemudian ada juga lagi namanya satuan. Dan yang terakhir, jumlah beli. Oh maaf, saya lupa, kita tambahkan lagi, yaitu harga beli. Kita tambahkan juga lagi harga jual. Kemudian tipe nama barang varchar. Apa itu varchar? Ya, sebuah karakter dan teks gitu. Kemudian juga ada integer, jumlah beli kode barang saya pilih integer, terus jumlah beli, harga beli sama harga jual saya pilih varchar semua. Jadi menggunakan karakter lah, sama itu bisa. Kemudian jangan lupa, jika kita menggunakan tipe data varchar, kita juga harus membuat batasannya. Di sini saya membuat batasan 30-30. Maaf, untuk jumlah beli saya ganti integer. Kemudian ID barang, kode barang itu harus auto increment di primary key. Ini akan menjadi kunci utama di kode barang tersebut, karena memiliki karakter yang unik kan, beda sendiri. Jadi harus kita bikin primary key-nya. Kemudian setelah saya membuat tabel barang, saya akan membuat tabel bernama penjualan. Di
Di dalam tabel penjualan memiliki pertama kode barang, kedua nama barang, ketiga satuan, keempat jumlah beli. Saya tambahkan lagi juga keterangan. Dan yang terakhir adalah catatan. Untuk tipe data, untuk catatan keterangan saya pilih teks. Maaf, itu salah, saya ganti jumlah jual, integer, terus nama barangnya varchar. Varcharnya jangan lupa untuk mengisi itunya berapa lebar karakter yang diberikan. Oke, untuk kode barang jangan lupa untuk memberikan auto increment primary key di dalamnya. Oke, setelah itu kita pilih save. Kemudian untuk yang ketiga, saya akan membuat tabel bernama transaksi. Di dalam tabel transaksi meliputi pertama kode barang, kedua tanggal, ketiga satuan, ID pembeli. Kemudian saya tambahin lagi go, itu kolom go itu untuk menambahkan ya. Kemudian NIK, kemudian ada juga keterangan, dan yang terakhir catatan. Jangan lupa untuk tipe datanya kita berikan catatan dan keterangan, saya berikan teks. Kemudian untuk NIK saya berikan integer, ID pembeli integer, tanggal adalah date. Dan jangan lupa untuk kode barang kita auto increment primary key. Kemudian pilih save. Setelah ketiga tabel terbentuk, tabel keempat saya akan membuat tabel pembeli. Di dalam tabel pembeli meliputi ID pembeli, nama pembeli,
alamat pembeli, nomor telepon, atau bisa nanti saya ganti telepon saja. Jangan lupa untuk ID pembeli auto increment primary key. Untuk tipe data, nama pembeli saya bikin varchar dan alamat teks. Untuk varchar, jangan lupa untuk longnya diisi dengan 30. Kemudian pilih save. Setelah tabel pembeli, nama pembeli lah itu kan ya telah dibuat, tabel terakhir yang akan saya buat adalah tabel karyawan. Di dalam tabel karyawan terdapat nama karyawan. Ada nick dulu ya, baru nama karyawan. Kemudian ada telepon. Oh maaf, saya ganti terlebih dahulu bagian, kemudian telepon. Bagian ini seperti admin, supervisor kayak gitu-gitulah. Kemudian setelah telepon kita tambahkan yang terakhir adalah alamat. Untuk tipe datanya, name karyawan saya pilih teks, bagian saya pilih teks, telepon integer, alamat teks, dan nick teks. Integer, maaf. Untuk NIK jangan lupa untuk berikan dia auto increment primary key. Ya. Kemudian pilih save. Di sini sudah ada 5 tabel yang terbentuk. Setelah 5 tabel di sini terbentuk, kita harus menghubungkan tabel tersebut agar bisa terjadinya relasi antara penjual, pembeli, dan transaksi. Untuk cara menghubungkannya ada 2 cara. Cara pertama dan cara kedua akan saya jelaskan. Cara pertama, masuk ke tab designer di phpMyAdmin. Kemudian sebentar, ini akan saya tata-tata dulu terlebih dahulu biar enak. Itu tab designer ya. Setelah kita masuk ke tab designer, di sini saya akan mencoba menghubungkan penjualan dan barang dengan cara klik ikon relasi, kemudian klik pada primary key kode barang, langsung ke kode barang penjualan, langsung ke kode barang. Nah, di sini akan terhubung. Nah, kita tinggal menghubungkan saja sih, masuk ke icon relation itu, tinggal klik terus kita pilih ID primary key-nya. Cuma di sini ada minusnya. Minusnya NIK dan ID pembeli itu belum saya bikinkan primary key-nya. Primary key kedua lah, second primary key. Nah, untuk membuat primary key kedua, kita langsung gunakan relasi cara kedua, yaitu relasi secara manual. Kita klik langsung ke tabelnya. Nah, ini saya save dulu ya, biar nggak hilang.
Jadi saya save relasi penjualan gitu saja. Oke, kita masuk ke database penjualan sahabat komputer, kemudian masuk ke relasinya. Bukan, masuk ke tabelnya maksudnya. Nah, di sini sudah. Karena saya akan membuat relasi transaksi, maka kita harus masuk ke transaksi. Ini saya cek dulu di pembeli. Oke, sudah benar. Tabel pembelinya oke, sudah masuk. Forenske oke. Dia sudah. Oke, kita back dulu, Kita masuk ke tabel transaksi. Nah, ini sudah masuk ke tabel. Ini lagi masih saya cek dahulu biar apakah ada yang error. Oke, sudah aman. Kita langsung ke transaksi. Nah, di sini untuk NIK dan ID pembeli kita bikin dia primary key dan langsung klik ke index. Nah, kemudian kita klik relation view agar kita bisa bikin relasi menghubungkan antara transaksi penjual dan pembeli. Di sini setelah kita masuk ke tabel di struktur, kita pilih kolom ID pembeli, database DB penjualan, tabelnya tabel pembeli, dia langsung otomatis ke ID pembeli karena dia masuk ke dalam primary key tadi ya, primary key dan foreign key tadi. Kemudian yang kedua adalah NIK, database-nya DB penjualan, tabelnya tabel karyawan, masuk ke NIK. Kemudian yang ketiga, kita save dulu. Dan pertama habis kita menghubungkan yang pertama, menghubungkan kedua, ini adalah terhubungan yang terakhir yaitu tentang transaksi. Kita pilih dia itu masuk ke ID pembeli. Maaf, maksud saya salah, ke kode barang, masuk ke penjualan, otomatis ke kode barang. Nah, kemudian save. Nah, di sini dari 3 relasi yang kita buat tadi, kalau kita masuk ke tab designer, harusnya mereka semua sudah terhubung dan bisa digunakan. Nah, ini dia, sudah otomatis terhubung antara relasi satu dengan relasi lainnya. Oke, begitulah cara membuat database relasi penjualan juga ya di service usaha sahabat.com. Kebetulan ini juga proyek kuliah saya. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.